ditambah select variabel. Ini persamaan yang kedua atau sesuatu yang kedua dengan 15. Nah, untuk persamaan yang ketiga, yang kita punya 6x1 plus 2 kurang dari, kita akan mengubahnya menjadi 6x1 plus 5x plus S3, maaf ini bukan S2, ini S3, karena ini adalah S3 sama dengan 3. Nah, bagaimana kata tabel simplex pertama? Seperti saya katakan pertama tadi, akan bentuk tabel simplex pertama dengan menuliskan headnya yaitu dasar. Kita mempunyai Z, mempunyai X1, X2, S1, S2, S3. Maka kita tulis semua variabel tersebut. X1, X2, S1, S2, S3, dan limitnya berapa ini? Nah, untuk yang kolom, untuk sebelah kolom headnya, itu kita hanya tuliskan Z, S1, 2, S3, X1, 2. Ingat, ini hanya pada tabel simplex awal. Karena apa? Nanti proses iterasi X1 dan X2 secara otomatis ada di bawah select variabel ini. Nah, apa yang perlu kita tulis di kolom-kolom ini itu akan koefisien dari tiap-tiap tabel. Sekarang perhatikan untuk persamaan pertama, yaitu untuk pada persamaan pertama, lihat di sini. Koefisien untuk Z ada berapa? 1. Maka kita tulis di sini 1. Koefisien untuk X minus 3. Di sini adalah minus 3. Koefisien untuk X2 minus 5. Ingat, ini tadi salah ketik. Ini sebenarnya minus 5. Jadi kita tulis di sini minus 5. Apakah persamaan untuk Z mempunyai select variabel atau yang bersimbol S? Enggak punya. Jadi semua select variabel pada fungsi pertama atau fungsi tujuan kita S1-nya 0, S2 dan S3 0. Bagaimana resultnya atau resultnya atau limitnya? Lihat, dia fungsi Z sama 0. Jadi kita tuliskan di sini adalah 0. Bisa dipahami di sini. Nah, saya teruskan. Untuk persamaan yang kedua. Pada persamaan kedua, persamaan mempunyai select variabel atau persamaan kendala yang pertama, 2x1 plus S1 sama dengan, maka kita isikan ke baris yang selanjutnya. Apakah persamaan pertama dari fungsi ini mempunyai Z? Tidak ada kan? Jadi bagaimana dengan X1? Dia mempunyai 2, koefisiennya 2, maka kita tulis di sini adalah, apakah persamaan mempunyai X2? Tidak punya, tidak ada. Jadi kita tulis 0. Di sini 0. Bagaimana dengan S1? Dia mempunyai S1. Jadi kita ini adalah 1. Koefisien dari S1. Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Nah, bagaimana S2 dan S3? Persamaan yang pertama ini tidak mempunyai S2 dan S3. Jadi S2 dan S3-nya 0. Nah, bagaimana untuk resultnya atau limitnya atau hasilnya? Dia sama dengan 8. 8.
Nah, untuk persamaan kendala yang kedua, kita lihat persamaan yang 3 plus S2 sama dengan 15. Nah, kita isikan koefisien-koefisien pada persamaan kendala yang kedua sebagai berikut. Bagaimana dengan variabel Z? Yang kedua juga tidak mempunyai variabel Z. Jadi kita tuliskan variabel Z-nya 0. Bagaimana dengan X1? Apakah dia mempunyai persamaan kendala yang kedua? Tidak mempunyai X1. Jadi kita tulis 0. Bagaimana dengan X2? Kita lihat di sini fungsi kendala yang kedua, dia mempunyai angka 3 atau koefisien X2. Kita tulis di sini adalah tepat di kolom X. Nah, bagaimana S1? Untuk fungsi kendala yang kedua, dia tidak memiliki S1. Jadi kita tuliskan 0. Untuk S kita tuliskan 1 karena dia mempunyai S2 di 1 S2. Dan dengan S3 dia 0 karena tidak S3. Nah, hasilnya 15 atau limitnya di sini dia sama 15. Kita tuliskan di sini 15. Untuk persamaan kendala yang ketiga, kita mempunyai 6X1 plus 5X2 plus S3, maaf ini S3, saya sudah ralat tadi, sama dengan 3. Jadi kita akan kolom-kolom persamaan kendala yang ketiga sebagai karena sama halnya dengan fungsi kendala yang lain bahwa untuk fungsi kendala tidak mempunyai Z atau tidak mempunyai variabel Z, maka pasti nilainya adalah variabel Z pada fungsi. Bagaimana dengan X1 mempunyai nilai 6? 6 di sini, coba lihat. Nah, untuk X2 dia mempunyai koefisien 5. Jadi kita tuliskan 5 di sini. Untuk S1 dan S2 dia tidak memiliki S1 dan S2. Ini S3 ya. Jadi kendala yang ketiga karena dia tidak memiliki select variabel 1 dan 2, maka kita tuliskan S1 dan S2-nya 0. Kita isikan 0 di sini. Dan untuk variabel model persamaan kendala yang ketiga, dia mempunyai S3. Maka kita tuliskan 1 di sini, S3-nya 1. Ada angkanya seperti ini berarti sama dengan dan limitnya atau resusnya sama dengan 30. Jadi kita tuliskan 30. Bisa dipahami ya bagaimana membentuk tabel simplex. Bagaimana? Bagaimana cara membentuk tabel simplex yang pertama? Ini masih awal, masih belum terjadi proses iterasi sama sekali. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengeksekusi itu si tabel simplex? Jadi, yang harus kita lakukan adalah memilih kolom kunci pada tabel pertama. Kolom kunci kita pilih dengan melihat di mana kita lihat dari fungsi Z-nya, kolom mana yang memiliki nilai negatif besar. Nah, dari fungsi Z ini, yang memiliki nilai negatif paling besar ada kolom X2. Jadi kita tandai di sini kolom kunci. Di kolom 2 ini. Jadi ini kolom kuncinya dan ini pivotnya yang ini. Min 5, minus 5.
tabel, maaf ini tabel bukan tabel, sudah tidak nilai negatif pada baris tujuan, berarti tabel tersebut tidak bisa dioptimalkan lagi. Dengan kata lain, tabel tersebut sudah optimal. Jadi nggak usah diapa-apakan lagi. Tinggal dimasukkan apapun nilainya, itu hasilnya pasti akan bisa optimal. Bisa dipahami ya. Pertama yang kita lakukan, kita lihat pada baris yang pertama ini pada fungsi tujuannya, manakah yang memiliki nilai negatif yang paling besar. Nah, dari kita akan memilih, kita akan tahu mana kolom kunci kita. Nah, negatif yang paling besar itu dia merupakan pivot kita atau pivot kita. Ngomong bahasa Indonesianya pivot kita. Nah, di pivotnya adalah -5. Untuk selanjutnya, kita mencari baris kunci. Baris kunci di sini merupakan baris dasar untuk mengubah simplex dengan cara mencari indeks tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom RHS atau resultnya tadi dengan nilai yang sebaris dengan kolom kunci. Nah, kita harus memilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Jadi, setelah kita mendapatkan kolom X ini sebagai kolom kunci, bagaimanakah cara mencari baris kuncinya? Yaitu dengan membagi. Kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Dengan cara membagi nilai atau value pada kolom RHS dengan yang ada di kolom kunci. Untuk yang pertama, RHS kunci Z atau untuk baris adalah 0. 0 dibagi -0. Iya kan? Nah, untuk yang kedua atau S1 ini, nilai RHS-nya adalah 8. 8 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Yang pertama 0, yang kedua tak hingga. Bagaimana dengan yang ketiga? 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dan yang terakhir 3 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi dari sini yang terkecil adalah 15 bagi 3 yaitu 5. Yang pertama jangan diikutkan karena ini adalah atau ini adalah permasalahan yang ingin kita selesaikan. Baris kunci kita adalah untuk baris ini karena dia yang memiliki nilai positif terkecil sama apa? Tak hingga itu berarti sangat banyak. Tak hingga 5 dan 6. Jadi yang paling kecil adalah 5 di baris S2. Jadi ketika kita sudah memiliki kolom kunci dan baris kunci, maka perpotongan dari situ merupakan baris dan kolom kunci. Nah, perpotongannya di sini ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan. Jadi di sini kolomnya ada 2. Maka kita pindahkan sini. Jadi kita tulis lagi Z, S1, S2, S. Kita tulis lagi di bawahnya Z, S1, S2, dan S3. Karena asumsi untuk S1, S2, dan S3 ini akan kita proses iterasinya untuk memaksimumkan si Z, untuk menghilangkan nilai negatif dari persamaan fungsi Z. Jadi ketika kita memiliki si kolom kunci dan baris kunci, X di sini dan X2 di sini,